Sahabat Sentra, jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Nah, kali ini saya bertemu dengan Kang Isui, seorang fasilitator untuk kewirausahaan mikro dan kecil. Nah, pasti penasaran dong, Sahabat Sentra, apa itu fasilitator ya? Nah, Kang Isui, mungkin bisa jawab nanti dari pertanyaan sahabat kita nih di sini nih. Apa itu fasilitator sih? Seperti apa? Apa sosoknya? Apa itu fasilitator? Oke, baik Kang Lingga. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu dong, kabar Kang Lingga gimana nih? Alhamdulillah sehat. Kabar teman-teman sahabat Sentra, semoga sehat selalu ya. Dalam keadaan baik, sehat dan tentunya semangat. Dan kata Kang semangat. Lingga. Baik, itu dan kita sehat. jangan lupa semangat pokoknya dalam hal apapun. Dalam hal apapun, Oke. semangat. Oke. Baik Kang Lingga, terima Ya. kasih nih atas undangannya. Ya, Kita sama-sama. bisa di ini ya, kita berbagi aja gitu kan. Baik, Lebih- berbagi ya. apa ngobrol aja Ya, ya, ngobrol santai lah. ya. Fasilitator itu Kang Lingga Hmm. kata dasarnya sih dari fasilitasi gitu kan. Kata dasarnya dari fasilitasi. Iya, jadi bagaimana kita memfasilitasi sebuah kegiatan atau acara, itu orangnya disebut fasilitator. Oke, jadi Secara- bagaimana ya. kita bisa dapat memfasilitasi sebuah acara ataupun Kegiatan. event kegiatan. Ya, nah di sini tuh Kang Lingga di fasilitator itu bukan sebagai apa ya, kalau istilahnya narasumber, bukan motivator, Oke. tapi kita sama-sama belajar menjembatani. Oh, menjembatani ya. Iya, Seorang jadi- fasilitator itu kan guru ataupun narasumber ya. Dosen, Tapi hanya menjembatani proses dari sebuah kegiatan. Bagaimana fasilitator juga banyak belajar, justru ilmunya segala sesuatunya yang kita ini itu pesertanya gitu. Kita harus menghormati, menghargai sampai berempati bahwa peserta ini sama-sama satu derajat gitu. Ya, oke, jadi Kita jangan sok paling betul, paling benar, tapi kita sama-sama bagaimana kita proses ini dalam sebuah kegiatan ini bisa sama-sama belajar. sama-sama belajar ya. Betul. Jadi fasilitator dan kawan-kawan semua itu yang ikut terlibat di dalam kegiatan itu sama-sama belajar ya. Iya, betul. Oke, itu fasilitator ya. Jadi Fasilitator. bukan menggurui atau Bukan, menjadi bukan, narasumber bukan, ya. bukan. Sederajat kita semua. Betul. Oh, itu fasilitator. Iya. Baik, sih. Ya. Ini di pertama kali memfasilitasi atau menjadi fasilitator itu di mana? Oke. Dan diawali di tahun berapa? Ini udah berapa lama Kang Isu menjadi fasilitator? Baik, kalau secara waktu lebih dari 5 tahun kali nggak? Lebih dari 5 tahun. Betul, ya. Nah awalnya itu justru saya dari sebelumnya saya punya usaha, terus saya tiba-tiba lah katakan Ya, diajak tiba-tiba. oleh rekan untuk mengikuti pelatihan. Oke, untuk mengikuti pelatihan ya. kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan. Ya saya pikir untuk pelatihan kewirausahaan ternyata bagaimana kita didorong menjadi seorang fasilitator pelatihan itu. Jadi ini kejadian tak terduga ya. Terduga. Yang dipikirkan ini pelatihannya pelatihan saya untuk nanti ke depan menjadi wirausaha. Tapi hal berkata lain bahwa saya ikut pelatihan menjadi seorang fasilitator. Oh gitu ya. Itu kurang lebih tahun 2015. 2015 kurang lebih ya. Iya. Nah, dari pelatihan itu Dari pelatihan. kita didorong, diajarkan lah dan sama-sama belajar oleh mas fasilitator, oleh master trainer, bagaimana kita cara berkomunikasi dua arah. Jadi komunikasi dua arah bagaimana Iya, oleh betul. master trainer itu ya, master fasilitator. Nah dari situ Caranya. saya mulai menikmatin, saya terus mencoba belajar bagaimana cara berkomunikasi, berempati, Komunikasi. saling menghormati, menghargai sesama peserta lah katakan kalau Sesama sebuah peserta. pelatihan. Gitu. Kalau sebuah pelatihan kita menjadi seorang fasilitator, bagaimana cara kita menghormati, menghargai, membangun empati, Betul. gitu ya. Iya, Satu gitu sama lain. ya. Nah dari situ saya lalu diajaklah selalu sama temen gitu kan untuk mengikuti pelatihan untuk Oke. memfasilitasi. Nah, karena saya diajak ke Medan waktu itu, ke Medan itu yaitu Itu pertama kali ke Medan ya. keluar kota ke Medan. Keluar kota Itu. ke Medan juga. Di situ saya
awalnya hanya sebagai observasi, melihat itu bagaimana cara memfasilitasi, menjadi fasilitator yang baik, menjadi trainer yang baik gitu kan. Nah, awalnya observasi iya, dulu ya, bagaimana iya, cara observasi, memfasilitasi suatu betul. kegiatan ya. Nah, Observasi lalu dulu. setelah pertama, kedua berangkat lagi ke Medan itu baru saya didorong untuk menjadi terjun langsung jadi jadi fasilitator. Ya, nah kalau bercerita pesertanya itu siapa? Mereka itu masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung waktu itu ya, ya masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung ya. Iya. Medan. Kan mereka secara ininya lahan pertanian, kebanyakan mereka lahan pertanian, lahan pertaniannya terdampak oleh erupsi tersebut, jadi sehingga mereka tidak mempunyai aktivitas lagi. Didoronglah mereka untuk menjadi pengusaha. Iya, betul. Nah, ini kan ada kegiatan nih Kang Isu ya. Ya. Kegiatan itu setidaknya kan ada biaya yang dikeluarkan. Betul. Nah, itu biayanya itu dari Kang Isu sendiri ataukah dari perusahaan Kang Isu atau dari mana nih Kang Isu? Nah, kalau secara mekanismenya ini ada kejadian di mana masyarakat di sekitar Sinabung ini terdampak gunung erupsi, adalah lembaga internasional yang peduli. Jadi ada lembaga internasional. Iya, kemudian lembaga internasional ini merekrut atau meng-hire kami sebagai konsultan dan fasilitator. Nah, dari situ kalau secara kronologisnya kali nggak. Nah, dibiayain oleh lembaga internasional ini kami memberikan pelatihan, memberikan lebih ke pelatihan tentang kewirausahaannya. Kalau keterampilan, bidang keterampilan ada orang lain gitu. Jadi lebih ke soft skill ya. Soft skill. Dana itu didapat dari lembaga internasional ya untuk menjalankan semua kegiatan yang ada di Sinabung. Tapi khususnya untuk kalau Kang Isu sendiri itu untuk soft skillnya ya terkait dengan kewirausahaan. Itu Kang Ega. Nah, waktunya di sana sih kalau berapa lama itu waktu Kang Isu di sana? Ya untuk lebih sustain lah, katakan lebih berkelanjutan, bagaimana mereka bisa tidak punya usaha, berawal dari ide, atau yang udah punya usaha, kita tingkatkan pengetahuan mengenai kewirausahaannya. Setelah kita beri pelatihan, kita fasilitasi, lalu kita dorong kami melakukan namanya pendampingan. Pendampingan ya, jadi studi. Kebayang kalau hanya kita kasih pelatihan aja ditinggalkan, apa jadinya gitu kan? Tidak berdampak. Tapi kita harus lakukan pendampingan. Itu kurang lebih sekitar 1 tahun pendampingan. Iya, dari mereka punya ide usaha, dari ide usaha itu mereka dikembangkan menjadi diimplementasikan usaha tersebut, kita dampingi secara manajemen usahanya. Dampingi. Itu proses pendampingannya itu seperti apa Kang Isu? Kalau proses pendampingannya itu katakan 1 bulan sekali kita ke sana. 1 bulan sekali ke sana. Apa yang dilakukan 1 bulan sekali dalam proses pendampingan? Kita melihat apakah mereka melakukan sesuai dengan rencana usahanya, catatan usahanya. Terus jadi langsung praktek apa yang diberikan pada saat pelatihan itu soft skill ya. Keterampilan soft skill langsung praktek ya pada saat pendampingan ya. Catatan usaha. Salah satunya itu. Nah, balik lagi kami nggak ingat pesertanya tidak hanya 1 orang 2 orang. Tapi ada berapa gitu. Kami berapa itu? Kurang lebih dari 20 Kang Linda. Lebih dari 20 yang didampingi ya. Betul. Sebulan sekali juga di sana. Ya kita nggak terlalu idealnya harus berhasil semua. Minimal bisa berhasil 50%. Itu juga udah bagus karena yang namanya usaha ini bukan simsalabim abrakadabra. Bukan simsalabim langsung berhasil aja ya. Bagaimana kita menjalankan prosesnya ini? Bagaimana kita semangat, yang didampingi semangat, calon pengusahanya juga semangat gitu. Justru yang menjadi tantangannya itu dari pesertanya sendiri, dan calon pengusahanya ini dia semangat nggak untuk bisa maju, bisa berkembang. Jadi kata kuncinya dari calon pengusahanya sendiri itu bagaimana mereka bersemangat untuk lebih berkembang lagi. Karena kan usaha itu bukan hanya satu
tahun, 2 tahun. Iya. Tapi bagaimana seterusnya kita Kembangkan ya. bisa berkembang, bisa meningkat. Bisa meningkat. Itu dari sisi pendapatan mungkin, atau misalnya dari dia punya usaha yang tadinya tidak punya karyawan menjadi karyawan. Dari pendapatannya bisa meningkat. Bisa meningkat. Nah, itu kan. Nah, ini menarik nih, dari pendapatannya meningkat. Tadi selain pencatatan yang didampingi, apa kaitannya dengan pendapatannya meningkat? Ya, kalau di tadi apa, fasilitator itu bagaimana? Ya, kan tadi kita tanya dulu. Orang tersebut udah punya usaha atau belum? Ya. Atau baru ide? Oh, ada yang baru ide atau ada yang punya usaha? Oke, misalnya dari ide gitu kan, dia Dari punya ide. Dia punya ini nggak katakanlah pengelolaan usahanya gimana? Udah punya pengetahuannya belum? Belum. Okay. Kita beri dulu pengetahuannya. Oke, dari ide kita beri soft skill, pengetahuan. Dari situ, setelah kita ini, yuk dia yang membutuhkan apa, peralatan atau apa, ya. Bahkan modal, tapi modal bukan dari kami ya, bisa dari lembaga keuangan. Nah, di situ katakan dia udah punya ide, diimplementasikan, punya modal, punya untuk peralatan atau tempat. Ya. Nah, dilakukanlah usahanya. Kita lihat perkembangannya dari bulan pertama, bagaimana pendapatannya meningkatnya, pencatatannya seperti apa, bahan bakunya susah atau tidak, ada kendala apa, kita dorong terus. Nah, dorong terus, sharing ya di sana. Iya. Ada pikiran sharing bagaimana agar si pengusaha itu bisa lebih, pola pikirnya bisa lebih maju ke depan ya. Iya. Sharing berdasarkan Di situ sebagai fasilitator, jadi kita tidak memburuin, tapi ada kendala ada apa yang bisa kita bantu, mari kita diskusikan. Nah, itu Kang Liga. Jadi bagaimanapun juga seperti yang saya bilang, manusia itu berhak mempunyai pendapatan, penghasilan melalui usaha. Berhak ya. Betul. Baik. Nah, itu di Medan itu, di Sinabung itu berapa lama itu proses dari tadi ada pelatihan terus pendampingan, itu berapa lama prosesnya? Kalau nggak salah ya secara program, namanya programnya dari lembaga. Oh, jadi dari program ya? Sudah ditentukan ya? Sudah ditentukan. Itu ada kurang lebih 1-3 tahun. 1-3 tahun. Betul, iya itu. Sampai 3 tahun, maksimal sampai 3 tahun. Nah, kalau yang di Medan itu berapa lama? Yang setahu saya sih 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. 3 tahun ya. 3 tahun program di sana ya, sampai menciptakan. Kalau tadi itu sekitar 50% ya dari total peserta. Iya, betul. Nah, itu Sinabung. Khususnya orang-orang yang terdampak dari erupsi Gunung Sinabung. Betul. Di Medan. Itu pengalaman aja sih. Pengalaman. Ya, kali enggak ada. Selain di Medan, di mana lagi Kang Isui? Yang saya rasakan ya pernah yang terdekat ini waktu itu ke mana? Ke daerah Manado, Sulawesi Utara. Di salah satu desa yang ada di sana. Manado. Ini lebih tepatnya lagi di Kabupaten Minahasa Utara. Apa yang dilakukan di sana? Jadi Kang Isui berpergian ya dari Medan ke Manado gitu ya? Ya, selain dari Medan ke Manado juga ada ke beberapa kota juga. Ya? Iya, di situ. Nah, dia padahal dasarnya sama apa yang kami lakukan, saya lakukan di desa, di salah satu di Minahasa Utara itu juga sama. Ya? Kita melihat dari sisi program. Jadi katakan lembaga internasional melihat bahwa keadaan desa tersebut ada potensi, ada sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Bagaimana caranya mereka bisa meningkat secara pendapatan, meningkat secara ekonominya, lebih Oke, jadi ini program dari lembaga di mana lembaga tersebut telah menetapkan daerah intervensi untuk daerah itu berkembang. Nah, maka itu perlu adanya orang yang bisa langsung terjun ke lapangan
Betul. untuk ya. melaksanakan program tersebut. Betul, Kak, ya. salah satunya menjadi fasilitator Iya. ya Kang Isu. Oh Ya iya. itu programnya itu Programnya apa itu yang di tiga Minahasa? tahun kali ya. 3 tahun. Betul. Lama juga sama yang di Medan Iya, Sinabung ya. ya kita berharap dalam program ini Hmm. tadi kan kita yang mau dituju. Ketika orang yang nggak punya usaha mempunyai usaha, setelah mempunyai usaha peningkatannya pendapatannya meningkat, kesejahteraannya meningkat. Ya. Terlebihnya mereka bisa lebih berkembang, maju. Terlebih dari itu ketika mereka usaha sendiri mempunyai karyawan, syukur-syukur karyawannya bisa berkembang juga, mempunyai usaha juga. Jadi nular ya. Jadi Betul, bisa menularkan. Bisa menularkan ya, di mana Iya. karyawannya juga dia bisa membangun bisnisnya ya. Betul. Dari program tersebut. Betul, ya itu paling nggak selama 3 tahun ya prosesnya hampir sama sih. Dan maksudnya kita memberikan pelatihan. Pelatihan soft skill juga. Betul, melakukan pendampingan. Dilihat kebutuhan mereka apa mereka membutuhkan pengetahuan dulu misalnya, butuh keterampilan dulu. Oh bisa jadi itu ada kebutuhan pengetahuan, keterampilan, implementasi kita bantu, kita dampingi setahun lebih. Didampingi setahun lebih. Iya. Yang didampingi itu waktu di Minahasa apa? Ya sama kayak yang di Medan itu, bagaimana mereka menjalankan usahanya. Ya. Betul. Catatan agar lebih rapi, manajemen, usaha. Misalnya apa ya? Bagaimana sih memasarkan produknya? Kita coba. Oh sampai ke produk ya? Iya dong. Sampai ke produk. Bagaimana agar produknya itu laku terjual? Betul. Siapa yang mau dituju? Bahkan ya salah satunya di sana itu menjadi salah satu ikon desa wisata. Oh, desa wisata ya. Iya, yang tadinya ya secara kegiatan, secara usahanya ya saya nggak bilang apa ya lebihnya belum berkembang. Oh, setelah kita 3 tahun itu sekarang lebih berkembang secara kelembagaan desa, berkembang secara masyarakatnya mau berusaha, semangatnya itu yang saya senang dari masyarakat di desa itu Kak. Oke, jadi kelembagaannya juga dibantu ya? Betul. Jadi tidak hanya individu ya? Ini lembaganya yang dimaksud lembaga apa Kak Isu? Ya salah satunya BUMDes. Oh BUMDesnya, bagaimana BUMDesnya itu bisa menjadi BUMDes yang bermanfaat bagi kalangan di wilayah desa itu ya, karena kan BUMDes itu khusus desa kan. Betul ya. Nah itu kan BUMDes sudah kan program dari pemerintah. Bagaimana BUMDes ini kan badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa. Ada namanya BUMDes tapi kalau nggak ada usahanya ya apa kata orang gitu. Oh iya, badan usaha milik desa. Ada BUMDesnya cuman usahanya apa ya? Maka daripada itu program dari lembaga itu Kang Isu memfasilitasi agar BUMDes ini mempunyai usaha dulu. Akhirnya terbentuklah desa wisata. Kalau desa lembaganya udah ada, usahanya udah ada, akhirnya ini bisa membantu masyarakat sekitar. Jadi tidak istilahnya tidak menghilangkan usaha masyarakat, tapi justru bagaimana membantu usaha masyarakat tersebut. Namanya juga untuk peningkatan kesejahteraan. Melalui BUMDes itu. Bisa melalui BUMDes tersebut. Kita di BUMDes sama masyarakat bisa kolaborasi. Ketika desa wisata banyak pengunjung, ya tidak semua oleh BUMDes dilakukan, teman-teman. Tapi bagaimana melibatkan masyarakat? Oh ternyata tamu itu pengen butuh makanan, masyarakat didorong. Yuk masak ini, bikin ini, gitu kan? Yeah. Sejahtera satu, sejahtera semua. Sejahtera semua. Dengan semangat kebersamaan, kekompakan, semangat bisa maju bersama. Betul. Nah itu kalau kaitannya yang tadi usahanya sudah ada, itu bagaimana itu untuk mendorong meningkatkan pendapatannya, itu kolaborasi dengan BUMDes itu gimana? Maksudnya gimana? Kan tadi ada usahanya, kan tadi ada usaha dalam hal kaitan program ini, ada yang baru mau mulai usaha sehingga menciptakan ide. Nah ini kan ada yang dia punya usaha. Nah itu kaitannya nanti dengan
program apa intervensinya, apa yang dilakukan untuk meningkatkan penghasilan. Ini Oke. usahanya udah jalan nih. Udah jalan, kita lihat Kang Lingga. Jadi di sana itu tidak semuanya ya baru ide, tapi udah ada yang usaha. Ada yang usaha. Nah, ada BUMDes, ada pengusaha rumahan gitu. Bagaimana BUMDes ini bisa membantu BUMDes itu bisa membantu usaha rumahan tersebut usaha bisa rumah berkembang. bisa berkembang. Ya kita fasilitasi. Oh ternyata dilihat di masyarakat ini ada yang usaha misalnya makanan. Bagaimana BUMDes ini bisa mendorong si pengusaha ini bisa lebih, misalnya dari penjualannya lebih banyak lagi, pendapatannya bisa banyak. Kalau diajak, kamu bisa nggak ketika ada tamu menyediakan makanan? Oke, jadi yang program di Minasa itu kaitannya BUMDes mengelola, salah satunya mengelola produk-produk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tamu wisata. Iya. Karena tamu ada kebutuhan, BUMDes ada tamu tersebut bisa dipenuhi oleh BUMDes. BUMDes ini menjadi memfasilitasi juga untuk para pengusaha-pengusaha di sekitarnya, di desa itu ya. Iya, jadi tidak mematikan usaha masyarakat. Tidak mematikan usaha masyarakat. Justru membantu, saling membantu ya. Itu tadi semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan dari desa tersebut. Sama-sama pengen maju. Sama pengen maju. Yang dirasakan gitu paling. Ya, baik Soy. Nih menarik sekali nih. Ada banyak kisah dan bagaimana kita menciptakan sebuah masyarakat kita agar bisa meningkatkan pendapatannya ya. Salah satunya tadi terkait dengan memberikan pengetahuan melalui pelatihan, memberikan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan, sampai dengan meningkatkan pasar untuk menjual produk ya. Iya, dari kedua program itu. Nah nanti kita berbagi cerita kembali guys. So, ini udah dua cerita. Mungkin ke depan tentunya ada hal yang lebih menarik. Itu intervensi di daerah mana saja yang menjadi. Mungkin sebelum ke situ Kang Lingga saya pengen berbagi dulu. Ya, itu udah disebutkan, udah diceritakan gitu. Semua warga negara Indonesia berhak untuk sejahtera. Berhak untuk sejahtera. Iya dong, harus. Karena sesuai mandat undang-undang ya. Salah satunya itu. Ya, kita sebagai sesama warga kita bisa memberikan apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Betul. Maksudnya gimana? Apa yang kita punya itu, kita punya kemampuan apa? Yuk kita berbagi. Kita berbagi. Kita ajak gitu kan. Yang tadi saya juga pernah sering menyampaikan, tidak semua orang bisa bekerja di instansi, di sektor swasta, ataupun di perusahaan-perusahaan. Tidak semua orang ya. Tidak semua. Apakah dengan tidak bekerja, apakah boleh harus meningkat pendapatannya? Harus. Bagaimana caranya? Berwirausaha. Berwirausaha salah satu caranya. Iya. Yuk kita bantu apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda punya, kita sama-sama. Balik lagi, semua orang berhak sejahtera, siapapun itu. Siapapun itu ya. Tinggal bagaimana orang tersebut, kita semuanya mau melakukan, semangat, bekerja keras, dan tentunya jangan lupa selalu berdoa kalau saya itu. Selalu berdoa ya. Iya. Semangat, kerja keras, berdoa. Berdoa. Iya. Kata kuncinya ya. Betul Kang Lingga. Baik. Soy ya. Nanti kalau ada sahabat-sahabat sentra nih mau berbincang-bincang, sharing-sharing bagaimana untuk strategi khususnya meningkatkan pendapatan melalui wirausaha ataupun cara memulai membuat usaha, bisa kontak Kang Soy ya? Bisa ya? Boleh teman-teman menuliskan di kolom komentar ya, ataupun teman-teman boleh langsung menghubungi Kang Lingga dulu, boleh. Mau langsung ke saya, boleh dengan senang hati. Ya, senang hati, boleh. Selama saya ada senggang waktu, saya siap. Boleh. Jadi tunggu di kolom komentar. Nah, sekiranya sahabat sentra ada keperluan dalam hal terkait dengan usaha kewirausahaan. Baik Kang Soy, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Kang Lingga. Mari kita minum dulu Kang Soy. Ini siap. Perbincangan yang dirasa cukup panjang ya. Nah, baik, terima kasih Kang Soy.
Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sama-sama, Kita siap. bisa berbincang-bincang kembali. Semoga hal ini menjadi bahan inspirasi, informasi, dan semangat buat sahabat-sahabat Sentra. Terima kasih banyak Kak Isui. Tetap semangat. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, semangat, semangat. Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat!